Penaklukan Persia, penyusupan Tulaiha. Serangkaian negosiasi yang gagal membuat suhu di tepian sungai Atik meningkat, hawa pertempuran semakin terasa. Pada sebuah malam mendekati pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan tugas kepada Tulaiha bin Khuwailid untuk menyusup ke perkemahan pasukan Persia. Tugas yang diberikan kepada Tulaiha adalah mencari informasi mengenai kekuatan Persia. Sa'ad juga memerintahkan Tulaiha menangkap seorang prajurit Persia untuk diinterogasi. Rencana penyusupan itu tidak berjalan sesuai rencana. Setelah melihat ribuan pasukan Persia di perkemahan, anak buah Tulaiha berpendapat hal itu sudah cukup dan kembali ke seberang timur sungai Atik. Namun, Tulaiha berbeda pendapat. Kemungkinan ada pasukan lainnya. Tulaiha tidak patah semangat meskipun sendirian dan memutuskan tetap menyusup ke kamp Persia sendirian. Tulaiha berhasil menyelinap dan menghindari pengawasan para penjaga. Hingga kemudian, Tulaiha mendapati seekor kuda dan sebuah tenda. Tali tenda itu pun dipotong, sehingga menimpa penghuninya. Tulaiha segera membawa kuda Persia itu. Tulaiha meneruskan petualangannya, menyusup ke kamp Persia. Dia kembali melihat seekor kuda yang kekar dan sebuah tenda. Lalu dia membawa kuda tersebut. Dalam kegelapan malam, Tulaiha meneruskan penyusupannya sambil sebisa mungkin mengamati kekuatan Persia. Tulaiha kembali menemukan seekor kuda Persia yang kekar di dekat tenda besar. Tulaiha memotong tali tenda besar itu. Seekor kuda Persia yang kekar segera dibawanya pergi. Tenda yang baru saja dirubuhkan Tulaiha ternyata berisi para gladiator Persia. Para gladiator itu yang disebut dengan Hazarmart merupakan petarung ulung dalam unit pasukan khusus Persia. Tulaiha yang mendapatkan 3 ekor kuda segera menyingkir dari kamp Persia. Dia tidak menyadari 3 Hazarmart yang marah sedang memburunya. Di luar perkemahan Persia, 3 Hazarmart dalam kemarahannya berhasil menyusul Tulaiha dan langsung mengepungnya. Salah seorang Hazarmart menantang duel Tulaiha. Duel terjadi tengah malam buta dan Tulaiha dengan percaya diri menghadapi gladiator Persia. Duel berakhir dengan tewasnya sang Hazarmart. Hazarmart satunya menantang duel Tulaiha dengan bergulat. Sekali lagi, Tulaiha terlibat duel melawan gladiator Persia. Duel kedua pun berakhir dengan kematian Hazarmart. Gladiator terakhir memasuki pertarungan, mencoba membalas kematian 2 temannya. Hazarmart ketiga tidak berkutik dan menjadi tawanan Tulaiha. Gladiator yang telah tertawan itu segera dibawa ke hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk diinterogasi. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya tentang kekuatan pasukan Persia, gladiator tak berdaya itu justru menceritakan kehebatan dan keberanian Tulaiha. Sa'ad pun mengulangi pertanyaannya. Gladiator itu secara gamblang menggambarkan kekuatan pasukan yang dipimpin Rustum. Persia membawa 120.000 personil yang terdiri dari infanteri dan kavaleri, ditambah 33 pasukan gajah serta 80.000 pasukan cadangan di garis belakang. Setelah masa interogasi selesai, Tulaiha mengajak kepada gladiator itu menjadi muslim. Hazarmart itu pun menerima ajakan Tulaiha. Di pertempuran selanjutnya, dia akan menjadi bagian pasukan muslim dan berada di samping Tulaiha. Pada pagi hari 16 November 636 Masehi, Rustum memulai pengerahan kekuatan perangnya. Seluruh kontingen Persia yang dipimpinnya melintasi sungai Atik. Pasukan muslim segera merespon dengan kesiapan tempur. Sa'ad bin Abi Waqqas dan para perwiranya mengatur seluruh unit-unit pasukannya. Tepian timur sungai Atik kini diambang pertempuran besar. Pertempuran yang akan menyelamatkan Sasanid Persia atau justru menghabisinya. Menjelang pertempuran terbuka, panglima tertinggi pasukan muslim mendadak terserang penyakit. Sa'ad bin Abi Waqqas terpaksa harus mengendalikan pasukannya jauh dari medan pertempuran.